Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang e-procurement. Next. Sebelumnya, kami dari anggota kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama, saya Risa Yunika Rahmi sebagai moderator, dan yang kedua ada Jihan Kirana Visi, yang ketiga ada Farelia Malika Dewi, yang keempat ada Salma Febridani, yang kelima ada Guswandi Saputra, yang keenam ada Putri Eka Andriani, yang ketujuh ada Olivia Sari Ferdian, dan yang terakhir ada Nadia Marcela Putri. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang apa itu e-procurement. Nah, e-procurement merupakan sebuah integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberian hak pemesanan, pengiriman, serta pembayaran antara pembeli dan pemasok. Di e-procurement ini membantu proses pengadaan barang menjadi lebih efisien dan efektif. Maksud dari efisien e-procurement ini mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses procurement, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, dan menyajikan laporan informasi. Sedangkan untuk efektivitas procurement yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada sebuah organisasi. Nah, salah satu contoh penerapan e-procurement saat ini ialah dapat kita lihat pada LPSI atau layanan pengadaan secara elektronik, yang dimana adalah sebuah sistem elektronik yang dapat digunakan untuk mengotomatisasikan semua atau sebagian dari fungsi pengadaan. Next. Nah, materi selanjutnya itu tentang proses e-procurement. Cakupan e-procurement ini secara garis besar yaitu mulai dari permintaan pengadaan barang hingga barang tersebut diterima oleh pengguna. Nah, proses lebih spesifiknya adalah di mana dimulai dari adanya permintaan barang pada gambar 1 biasa disebut dengan purchase request, yang kemudian dilanjutkan dengan ditindaklanjuti dengan adanya pembuatan permintaan atau penawaran kepada supplier atau pemasok yang dianggap mampu menyediakan barang tersebut. Proses ini biasanya disebut dengan request for quotation. Selanjutnya yaitu supplier atau pemasok akan merespon permintaan penawaran harga tersebut dengan memberikan penawaran harga. Lalu dari proses tersebut dilanjutkan dengan proses penawaran harga tersebut akan dipilih penawaran harga terbaik sesuai kriteria permintaan barang yang telah ditentukan. Kemudian akan dibuatkan nota pembelian. Biasanya nota ini disebut dengan purchase order. Lalu setelah dibuatkan nota pembelian, maka akan dilakukan pembayaran atau payment sesuai dengan skema pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya dengan pemasok. Nah, proses terakhir yaitu proses penerimaan barang, di mana supplier atau pemasok akan mengirimkan barang sesuai permintaan kepada pengguna. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah jenis pengadaan, yaitu merupakan untuk memahami apa sih manfaat dari e-procurement tersebut, dan juga untuk menyoroti beberapa pertimbangan praktis. Dengan memperkenalkan e-procurement, kita perlu mempertimbangkan secara singkat berbagai jenis barang yang diperoleh dengan pengadaan, seperti apa sih yang akan dibeli, dan jenis pemesanan seperti belinya bagaimana. Nah, pada jenis pengadaan ini, bisnis cenderung membeli dengan salah satu dari dua metode. Yang pertama adalah pengadaan sistematis, yaitu dengan kontrak yang dinegosiasikan dengan pemasok reguler. Nah, yang kedua adalah sumber langsung, yaitu adalah pemenuhan kebutuhan mendesak, biasanya barang komoditas untuk yang kurang penting, untuk mengetahui kredibilitas pemasok. Nah, seringkali barang-barang seperti alat tulis dibeli berulang kali, baik untuk barang yang identik, pembelian ulang langsung, atau dengan beberapa perubahan pembelian ulang yang dimodifikasi. Sistem e-procurement sendiri dapat membuat pembelian kembali lebih mudah. Next.
Selanjutnya adalah peserta dalam berbagai jenis e-procurement. Nah, menurut Riggins dan Mitra pada tahun 2007, mengidentifikasikan bahwa ada 8 jenis perantara yang perlu ditinjau untuk memahami opsi perubahan pengadaan sebagai bagian dari pengembangan strategi e-procurement itu sendiri. Nah, yang pertama adalah produsen tradisional. Yang dimaksud dengan produsen tradisional ini sendiri yaitu merupakan produksi barang fisik yang umumnya dijual kepada pelanggan korporat lainnya. Nah, yang kedua adalah produsen penjualan langsung, yaitu adalah mirip dengan produsen tradisional, kecuali bahwa mereka melewati perantara dan menjual langsung ke konsumen akhir melalui web atau saluran telepon. Ini dapat mencakup perusahaan jasa. Nah, yang ketiga adalah mitra pengadaan, yaitu dengan nilai tambah bertindak sebagai perantara untuk menjual produk dan layanan kepada bisnis lainnya. Contohnya termasuk agen perjalanan dan perusahaan solusi kantor. Yang keempat adalah pakar pengetahuan yang memproduksi barang informasi. Misalnya, Experian Hitwise memiliki layanan berlangganan dengan peringatan inovasi, praktik terbaik, dan statistik penggunaan internet. Selanjutnya adalah layanan informasi, memberikan informasi unik kepada pengguna akhir yang asli dalam perkembangannya atau memberikan perspektif editorial yang unik. Dari perspektif e-procurement, seperti lihat, mampu mengelola rantai pasokan informasi. Nah, selanjutnya adalah hubungan online, adalah portal vertikal khusus industri elektronika yang menghasilkan pendapatan melalui pertukaran bisnis to bisnis. Selanjutnya online, yaitu mencakup bisnis digital pemula dan retail multisaluran yang akan lebih tradisional. Selanjutnya adalah komunitas portal, yaitu berusaha menggabungkan berbagai layanan informasi online menjadi satu kesatuan pengalaman pelanggan yang memuaskan, misalnya berita yang dipersonalisasi, hadiah tagihan, dan pembayaran, dan fitur diskusi komunitas lainnya. Next. Sedangkan menurut Knudsen 2003 dan Smart 2010 telah meninjau klasifikasi sederhana dari berbagai jenis atau aplikasi e-procurement ini. Nah, pada jenis utamanya yang pertama adalah sumber elektronik, yang itu dimaksud dengan menemukan pemasok baru yang potensial menggunakan internet selama langkah pengumpulan informasi dari proses pengadaan. Yang kedua adalah e-tender, yaitu dengan proses menyaring pemasok dan mengirimkan permintaan informasi kepada pemasok atau permintaan harga. Yang ketiga adalah menginformasikan, yaitu kualifikasi pemasok untuk kesesuaian, tidak melibatkan transaksi lainnya, menangani informasi tentang kualitas pemasok. Yang keempat adalah lelang terbalik, yaitu memungkinkan perusahaan pembelian untuk membeli barang dan jasa yang memiliki harga terendah atau kombinasi harga terendah dan kondisi lainnya melalui teknologi internet. Yang terakhir adalah IMRO dan IRP berbasis web. Ini melibatkan pembelian dan penyediaan produk yang merupakan inti dari sebagian besar aplikasi e-procurement, gunakan mengelola proses pembuatan dan persetujuan permintaan pembelian, pemesanan dan penerimaan barang atau jasa yang dipesan. Baiklah, mungkin sekian akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini ada 5 kriteria pemilihan pemasok untuk adopsi e-procurement. Yaitu yang pertama ada kontrol. Kontrol ini adalah untuk mengembangkan bisnis itu dengan dilakukan dengan mencapai sentralisasi, meningkatkan standar, mengoptimalkan strategi sumber daya, dan meningkatkan audit dari data. Peningkatan kontrol pada anggaran ini dapat dicapai melalui adanya aturan pengeluaran dan peningkatan fasilitas pelaporan. Kemudian yang kedua ada biaya. Biaya ini adalah perusahaan itu dapat meningkatkan pengaruh pembelian melalui peningkatan supplier competition, monitoring target penyimpanan, dan mengurangi biaya transaksional. Kemudian yang ketiga ada proses. Proses ini adalah dengan adanya rasionalisasi dan standarisasi dari proses e-procurement dapat mengurangi waktu dari cycle.
peningkatan visibilitas proses untuk manajemen, dan juga penyelesaian faktor yang efisien. Kemudian yang keempat ada individu performance. Individu performance ini adalah dengan adanya knowledge sharing itu dapat meningkatkan nilai tambah produktivitas. Kemudian yang terakhir ada supplier management. Supplier management ini adalah dengan adanya pengurangan jumlah pemasok yang sudah tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan, perusahaan dapat meningkatkan manajemen dan pemilihan pemasok dan juga integrasi supplier yang ada. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang penggerak e-procurement, dan saya akan menjelaskan tentang beberapa dimensi utama nilai yang disoroti dari sumber Ringgis mengenai mitra dan bisnis digital e-value. Nah, dimensi ini ada 5. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan ini menunjukkan potensi sistem e-procurement untuk meningkatkan kualitas dan informasi manajemen terhadap e-procurement itu sendiri. Yang kedua yaitu pengembangan. Sistem e-procurement ini berpotensi dapat memasukkan lebih awal dalam pengembangan produk baru untuk mengidentifikasi biaya produksi dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu inbound. Inbound ini fokus utamanya tentang keuntungan efisiensi yang lebih sedikit transaksinya dan sumber yang lebih hemat biaya melalui hubungan dan tempat. Yang keempat yaitu ada produksi. Produksi ini mengenai tentang integrasi sistem pengelolaan manufaktur dengan sistem pengadaan yang digunakan untuk memasukkan bahwa manufaktur itu tidak dibatasi oleh ketersediaan suku cadang yang buruk. Dan yang terakhir yaitu adalah outbound. Outbound ini merupakan pengelolaan pemenuhan produk kepada pelanggan. Hal ini biasanya tidak dikelola oleh sistem e-procurement, tetapi permintaan harus dievaluasi terus dengan menghubungkan melalui sistem untuk mencapai respon konsumen yang efisien. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jihan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu memperkirakan biaya. Nah, perkiraan biaya ini kita bisa menggunakan rumus sederhana, yaitu rata-rata biaya per item dikali dengan jumlah rata-rata kebutuhan. Nah, contohnya, pada PT Unilever, dengan produk berupa sabun mandi cair, rata-rata biaya per itemnya adalah $5, dengan rincian $3 biaya awal dan $2 pada biaya akhir. Nah, jadi rata-rata kebutuhan tiap bulannya adalah 5.000. Perkiraan biaya sama dengan kita masukkan ke rumusnya, rata-rata biaya per item dikali dengan jumlah rata-rata kebutuhan. Tadi rata-rata biaya per item kita adalah $5.000 dikali dengan jumlah rata-rata kebutuhannya adalah 5.000. Didapat hasil $25.000. Di sini artinya satu bulan perusahaan $25.000. Nah, kita masuk kepada penghematan biaya. Penghematan biaya kita menggunakan rumus jumlah permintaan dikali dengan biaya awal dikurang dengan biaya baru. Nah, jumlah permintaannya tadi ada 5.000, terus kita kali biaya awalnya kan tadi $3, terus dikurang dengan biaya akhirnya $2. Jadi 3 kurang 2, 1 dikali 5.000 sama dengan $5.000. Nah, artinya di sini perusahaan tersebut bisa menghemat biayanya sebanyak $5.000. Jadi yang tadi awalnya $25.000 dihemat 5.000, berarti perusahaan bisa mengeluarkan biaya sebanyak $20.000 tiap bulannya jika rata-rata kebutuhan. Lalu kita masuk kepada manfaat perkiraan biaya. Nah, yang pertama, mengetahui biaya yang akan dibutuhkan perusahaan pada masa mendatang. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini biasanya kan kita kalau melakukan sesuatu itu ada rancangan anggaran biaya atau yang biasa dikenal dengan RAB. Nah, RAB ini bertujuan untuk supaya perusahaan itu mengetahui, misalnya kan tadi kebutuhannya 5.000 per bulannya. Nah, misalnya dalam satu bulan nih menghasilkan 5.000 produk sabun mandi cair, itu membutuhkan biaya berapa? Nah, itu gunanya dari
perkiraan biaya. Terus yang kedua, agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan uang perusahaan. Nah, setelah kan tadi udah ada RAB-nya, jadi di RAB itu kan ada tuh tujuannya, terus juga uang masuk, uang keluar juga. Nah, jadi dengan adanya perkiraan biaya itu, perusahaan bisa tahu dan bisa lebih antisipatif di awal agar tidak adanya korupsi dan juga kecurangan. Nah, yang ketiga, memudahkan perusahaan dalam menyimpulkan biaya untuk sebuah produk. Nah, maksudnya di sini dengan adanya perkiraan biaya, jadi perusahaan itu bisa mengetahui misalnya dalam untuk memproduksi satu buah sabun mandi cair itu membutuhkan biaya berapa sih atas risk yang diinvestasikan. Biasanya ada pada laporan neraca, tapi juga investor juga bisa mengukur return atas risk yang dia terima atas risk yang dia investasikan dengan perkiraan biaya. Tapi biasanya hanya sebagian perusahaan yang mau informasi tentang internal perusahaan kepada para. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Olive. Kepada Olive, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu hambatan dan resiko adopsi e-procurement. Terdapat hambatan dalam penerapan e-procurement yaitu yang pertama masalah persaingan, misalnya dalam pertukaran penggunaan pembelian. Yang kedua yaitu kolaboratif, yaitu kemungkinan persepsi negatif dari pemasok, misalnya margin mereka berkurang lebih jauh dari lelang. Yang ketiga, manfaat pengadaan yang dinegosiasikan dapat dibagi dengan pengguna bursa lain yang mungkin pesaing. Yang keempat, pembuatan katalog dapat menjadi proses yang panjang dan mahal bagi pemasok. Dan yang terakhir, profil budaya dalam organisasi, misalnya penolakan terhadap perubahan. Saya akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu analisis resiko pada proses penggandaan melalui e-procurement di Pusat Penelitian X. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2010 sampai 2014 adalah penggandaan barang dan jasa yang belum diselenggarakan secara efektif dan efisien. Membuat e-procurement di Pusat Penelitian X diharapkan dapat membantu pelaksanaan penggandaan barang dan jasa menjadi lebih terbuka dan berjalan efektif dan efisien. Dalam pengembangan sistem baru seperti e-procurement, perlu memperhatikan resiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis resiko agar dapat penanggulangi terjadinya resiko tersebut. Risiko yang telah diidentifikasi kemudian diberikan peringkat menggunakan metode FMEA melalui pengisian kuesioner oleh responden. Berdasarkan hasil analisis risiko menggunakan metode FMEA, didapat 3 risiko dengan prioritas tertinggi, yaitu yang pertama, pengguna tidak menerima notifikasi permintaan barang telah berhasil dibuat. Yang kedua, laporan permintaan barang tidak dapat diunggah. Dan yang terakhir, permintaan barang atau jasa tidak dapat ditindaklanjuti. Dari penilaian resiko dapat dikembangkan rekomendasi tindak untuk mengurangi atau menghilangkan potensi terhadap resiko, sehingga e-procurement yang dibuat akan lebih stabil dalam menghadapi perubahan dan mampu mencakup seluruh proses penggandaan barang dan jasa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Olive. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Farel. Kepada Farel dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya adalah mengenai menerapkan e-procurement. Jadi, untuk memperkenalkan e-procurement ini, manajer SI dan tim pengadaan harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang menghubungkan orang dan tugas pengadaan yang berbeda. Jadi, jenis sistem informasi ini yang mencakup bagian-bagian yang berbeda dari siklus pengadaan ada 6. Yang pertama itu ada sistem kontrol stok. Jadi sistem kontrol stok berkaitan dengan pengadaan terkait produksi. Yang kedua itu ada katalog berbasis web. Katalog
berbasis web ini, jadi katalog kertas itu udah diganti dengan formulir elektronik yang mempercepat pencarian pemasok. Yang ketiga ada sistem alur kerja berbasis email. Jadi basis data mengintegrasikan entry pesanan oleh sumber aslinya dengan persetujuan oleh manajer dan penempatan oleh pembeli. Jadi pesanan dialihkan dari satu orang ke orang berikutnya dan akan menunggu di kotak masuk mereka untuk bertindak. Lalu yang keempat ada entry pesan. Jadi pembeli memiliki kesempatan untuk memesan langsung di situs web supplier. Yang kelima ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi jaringan memungkinkan staf di departemen pembelian untuk memasukkan pesanan yang kemudian dapat digunakan oleh staf akuntansi untuk melakukan pembayaran ketika faktur tiba. Yang keenam itu ada sistem e-procurement. Jadi sistem e-procurement ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua fasilitas di atas dan juga mencakup integrasi dengan sistem pemasok. Next. Baiklah, selanjutnya adalah mengintegrasikan sistem perusahaan dengan sistem pemasok. Jadi bagi pembeli yang ingin mengintegrasikan sistem internal seperti sistem ERP dengan sistem eksternal, perangkat lunak e-procurement khusus mungkin diperlukan untuk berinteraksi dengan sistem ERP. Jadi sistem ini bisa berupa aplikasi e-procurement khusus atau bisa jadi middleware untuk berinteraksi dengan komponen e-procurement dari sistem ERP. Sistem e-procurement dapat mengakses katalog harga dengan dua cara. Nah, yang pertama itu dengan menyimpan katalog elektronik dari pemasok yang berbeda di dalam perusahaan dan firewall. Nah, dan cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan katalog punch out, di mana akses melalui firewall digunakan untuk mengakses katalog baik di situs pemasok atau di situs perantara. Nah, idealnya itu dalam standar untuk tikar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farel. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gus Wandi. Kepada Gus Wandi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah pasar bisnis to bisnis. Di mana bisnis to bisnis ini merupakan sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis yang lainnya. Bisnis to bisnis ini juga merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Dan pasar bisnis to bisnis elektronik ini juga dikenal sebagai pasar pertukaran. Next. Nah, selanjutnya, mengapa begitu banyak pasar bisnis to bisnis gagal? Setelah banyak tipe pada pergantian milenium, banyak pasar bisnis to bisnis telah tutup. Contoh, bursa bisnis to bisnis independen yang disebutkan pada edisi sebelumnya adalah Chemdex, www.chemdex.com. Dell menutup salah satu pasar online bisnis to bisnis yang disebut Dell Marketplace hanya 4 bulan setelah dibuka, dengan alasan kurangnya pasar e-commerce yang matang tempat penyimpanan makanan. Mengapa banyaknya pasar bisnis to bisnis gagal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang baik dalam bisnis itu tersendiri. Karena kita mengetahui bahwa perencanaanlah yang berperan penting untuk melanjutkan bisnis kita ke depannya. Yang selanjutnya itu ada alasan terbatasnya adopsi e-marketplace. Pembelian di berbagai sektor yang paling signifikan adalah persepsi yang berpotensi salah arah tentang manfaat, risiko, dan kepercayaan pada mitra. Namun persepsi ini Tion mungkin valid. Dia memberikan salah satu pasar yang melayani industri kedirgataan dan pertahanan, di mana ia tidak dapat merekrut pemasok kecil yang cukup karena pasar elektronik membebankan biaya yang sama kepada pemasok terlepas dari ukurannya. Selanjutnya, dari pertukaran bisnis to bisnis netral hingga pribadi. Pengaturan perdagangan online baru ini berkembang pasar yang terbuka dan netral, tempat seperti yang diprediksi oleh banyak analisis. Hal ini tampaknya kompleksitas bisnis yang mengejar keputusan dan negosiasi dan sifat destabilisasi pasar
Artikel The Computer 2001b memberikan alasan mengapa istilah pertukaran pribadi menjadi berhasil. Yang pertama adalah pemilik bursa pribadi mengatur akses pemasok dan pelanggan dan mengecualikan pesaing membuat berbagai informasi sensitif menjadi lebih mungkin. Nah, yang kedua adalah pemilik dapat mengarahkan pemasok dan pelanggan untuk menggunakan pertukaran melalui insentif harga atau dengan mengamankan perubahan cara menjalankan bisnis. Yang ketiga adalah pertukaran pribadi dapat diamankan dan disesuaikan untuk melayani proyek dan pelangganan tertentu. Pendekatan yang telah berkembang adalah bahwa pertukaran bisnis to bisnis pribadi telah berkembang. Ini adalah pertukaran sisi beli. Ini biasanya dibuat oleh produsen atau pemasok individu dan mencakup taman pemasok yang bertembok. Artinya, setiap orang harus disetujui sebagai anggota, meskipun formulir untuk mendaftar sebagai pemasok atau mengajukan penawaran sebagai tanggapan atas permintaan penawaran tertentu, atau untuk berpartisipasi dalam lelang terbaik terbuka untuk semua, tetapi dengan masing-masing diperiksa untuk menghindari keterlibatan pesaing. Materi selanjutnya itu ada jenis pasar. Menurut Kaplan dan Zweig tahun 2000 mengembangkan taksonomi pasar bisnis to bisnis dengan menerapkan klasifikasi pembelian perusahaan yang ada, yaitu bagaimana bisnis pembeli, pembelian sistematis atau pembelian spot, dan apa yang dibeli bisnis atau input manufaktur atau input sumber daya operasi. Nah, Kaplan dan Zweig juga memperkenalkan variasi lain dalam cara Kaplans yang berbeda sesuai dengan pasar itu langsung antara pembeli dan penjual, atau apakah terjadi agresi sampai tingkat tertentu. Dengan cara yang sama, untuk produk konsumen, diskon volume dapat dicapai dengan menggabungkan daya beli individu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.